Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Dalam 2 hari terakhir, Densus 88 menangkap 2 terduga teroris. Pertama adalah penangkapan seorang tersangka tindak pidana terorisme berinisial HOK di Batu Malang. HOK masih berusia 19 tahun dan terpapar radikalisme di media sosial. Ia mengalami apa yang disebut self-radicalization. Artinya, ia mungkin saja terjebak pada echo chamber radikal yang memuat propaganda tentang siapa kelompok kafir dan bagaimana seharusnya menghadapi yang kafir. Propaganda itu dikemas melalui dalil-dalil kemuliaan jihad. Pemuda seperti HOK sebetulnya adalah makanan empuk jaringan teror. Ia adalah target utama propaganda dengan memanfaatkan fase pencarian identitas yang lazim dijalani oleh seseorang dalam kelompok umur tersebut. Self-radicalization itu akhirnya mengkristal menjadi ideologi ekstrim. Ia hanya perlu menemukan mentor yang nantinya akan mengarahkan kepada tindakan ekstrim seperti bom bunuh diri dan semacamnya. Jika sudah masuk dalam fase bom bunuh diri atau suicide bombing, biasanya seorang teroris sudah sangat yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kebenaran. Ia yakin bahwa ia sedang melaksanakan mandat ketuhanan. Idealisme ini adalah pondasi militansi seseorang dan susah dihancurkan. Realitas ini menunjukkan betapa mudahnya anak muda terjebak dalam ekstremisme jika tidak ditunjang dengan bimbingan keilmuan yang benar. Peristiwa ini menyoroti pentingnya sanad keilmuan, khususnya dalam pendidikan agama. Sanad keilmuan adalah rantai pengajaran yang menghubungkan ilmu dengan sumber asli melalui para ulama yang berintegritas dengan sanad yang baik. Anak muda akan memperoleh pemahaman agama yang tidak hanya autentik, tetapi juga substansial, sehingga mampu membentengi diri dari paham-paham yang menyimpang. Anak muda yang dididik dengan sanad keilmuan akan memiliki kritisisme sehat, mampu menilai informasi yang diterima, terutama dari sumber-sumber yang tidak jelas kredibilitasnya. Dalam kasus di Malang, terduga teroris itu hanya belajar agama dari media sosial yang dipastikan terputus sanad keilmuannya. Orang yang belajar ilmu agama tanpa guru dikhawatirkan akan menyesatkan dirinya sendiri dan lingkungan, apalagi jika itu dilakukan oleh anak muda yang masih dipenuhi ambisi aktivisme yang tinggi. Andaikan tidak ada sanad, maka orang akan berbicara agama sesuai hawa nafsu dan kepentingannya. Betapa banyak nyawa melayang, darah tanpa dosa mengalir gara-gara salah kaprah dalam memahami konsep jihad dalam agama. Tanpa bimbingan guru agama atau yang kompeten, seseorang hanya akan melihat agama dari kacamata parsial, dan ini sangat membahayakan. Betapa banyak orang yang tak memiliki jejak sanad keilmuan yang jelas, lalu berbicara atas nama agama. Mereka pada akhirnya menghadirkan kerancuan dan kebingungan di tengah umat. Bahkan tindakan merusak dan merugikan masyarakat sehingga memperburuk citra agama itu sendiri. Internet adalah zona bebas. Tanpa literasi media dan wawasan agama yang baik, seseorang bisa terjebak, gagal paham ilmu agama, akhirnya ia tidak bisa membedakan mana masalah khilafiyah dan mana masalah prinsipal atau qat'iyah. Setiap yang berbeda dengan pandangannya, meskipun persoalan furu'iyah saja, maka akan dianggapnya bid'ah dan sesat. Susunan redaksi Al-Quran dan hadis tidak sesederhana yang dibayangkan. Butuh penguasaan keilmuan multidisipliner yang mendalam. Tanpa bimbingan ulama, maka dapat dipastikan seseorang akan serampangan menyimpulkan dalil. Bukan berarti belajar agama di media sosial itu dilarang. Belajar agama via media medsos sangat boleh, tetapi harus diiringi kesadaran bahwa itu belumlah cukup. Belajar agama tetap perlu bersandar pada ulama-ulama yang kredibel dan berintegritas. Dengan demikian, anak muda akan melahirkan generasi yang kuat, berwawasan luas, dan memiliki daya cegah terhadap pengaruh ekstremisme, serta menciptakan masa depan yang lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.